Assalamualaikum, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Ternyata selama ini untuk receiver Optus dan LG Sat generasi 2 belum saya unboxing nih. Ini mumpung ada stok Optus, yuk kita langsung unboxing aja. Jadi ini adalah receiver Gold versi kedua. Yuk kita simak videonya. SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Oke sob, jadi ini adalah tampilan receivernya. Untuk yang versi kedua ini lebih wow ya. Jadi penuh warna dan fresh dalam kardusnya. Kalau zaman dulu kan polosan, merah gitu. Terus kita langsung aja deh buka isinya seperti apa sambil kita jelaskan. Nanti saya juga akan menjelaskan paket-paket yang bisa diaktifkan di receiver Gold ini. Untuk remote-nya ini remote standar kekinian ya. Rata-rata remote yang sekarang tuh bentuknya seperti ini. Jadi mau itu merek Cartens, mau itu merek Bromo, mau itu LG Sat Star ataupun merek-merek lain tuh rata-rata seperti ini remote-nya. Jadi ini adalah remote yang standar. Kemudian untuk yang versi kedua ini menggunakan adaptor. Ini adalah adaptor universal. Keuntungannya adalah mengurangi panas pada receivernya. Kemudian kalau adaptornya rusak atau power supply-nya kan biasanya rusak tuh di dalamnya. Kalau ada petir yang ringan ya, kalau yang berat mah pasti mati total. Jadi bisa beli adaptornya ini di toko-toko elektronik terdekat. Dan untuk kabel adaptornya lumayan tebal sih. Ini cukup bagus adaptornya. Kemudian ini kabel bawahnya adalah kabel RCA. Jadi merah, kuning, putih. Biasanya sih untuk TV tabung. Tapi buat temen-temen yang pakai TV LED atau LCD, lebih baik gunakan kabel HDMI. Ini tidak dijual bareng kardusnya, jadi terjual terpisah. Teman-teman bisa beli sendiri ya di toko elektronik terdekat, biasanya 25.000 sampai 50.000. Dan ini adalah receivernya. Oh, ini masih ada baterainya. Jadi teman-teman dapat baterai, mereknya sih merek abal-abal ya. Jadi lebih baik diganti merek Alkaline atau ABC yang bermerek lah, karena merek seperti ini kadang suka mencair di dalamnya, bikin remote basah gitu. Terus ini adalah dalamnya. Ini bagusnya sih dia ada bubble wrapnya ya. Ini ada buku petunjuk. Ini ada buku garansi, tapi sampai saat ini saya nggak ngerti ini garansinya di mana ya, garansi resminya di mana, service centernya di mana. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di bawah kolom komentar ya. Jadi selama ini saya kasih garansi personal itu 1 bulan, jadi garansi pribadi dari toko aja. Kemudian ini adalah buku petunjuknya yang jarang teman-teman buka biasanya sih. Sebenarnya di sini cukup lengkap sih panduannya, tapi banyak orang yang nggak paham juga ya dengan tulisan. Makanya saya juga bikin panduan secara video. Jadi video panduan ini tuh udah banyak sebenarnya, justru receivernya yang malah baru di unboxing. Oke, ini kita keluarkan. Ini ada bubble wrapnya. Ini bentuk tampilan depannya ini lebih fresh ya. Terus ada tombol menu, oke, channel, volume. Jadi di sini lengkap. Teman-teman kalau remote-nya itu rusak atau baterainya habis masih bisa ditekan secara manual dari sini semua. Kemudian atasnya ini polosan, gak ada ventilasinya. Ventilasinya adanya di samping. Ada di samping sama di bagian bawah. Dan ini saya cari segelnya malah nggak ketemu ya sob. Jadi nggak ada segel, biasanya kan ada segel di sini, segel garansi. Ini malah nggak nemu, agak unik ya. Dan untuk bagian belakangnya yang merek apa gitu, kuningnya ada 2. Nah kalau ini kuningnya 1, berarti ini normal. Dan di bawahnya ada koaksial, jadi audio koaksial. Dan ini seperti biasa untuk RCA. Ini untuk adaptor dan untuk HDMI, kemudian USB seperti biasa ya. Biasanya sih bisa merekam, tapi rekamnya yang siaran FTA, bukan siaran yang premium atau yang FTV. Terus ini adalah kabel untuk ke LNB. Oke, saya rasa untuk unboxing sudah cukup. Jadi sekarang kita lanjut ke masalah teknis dan pembahasan fungsi receiver ini buat apa sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman beli receivernya biasanya yang didapat ya hanya ini aja yang dalam box. Jadi kalau emang HDMI silahkan beli sendiri. Kemudian untuk receiver ini pasti ditanyakan, ini termasuk dalam keluarga receiver Gold, yaitu Gardiner, LG Sat Stars, dan Optus OP66HD ini. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang lebih bagus? Ini menurut saya semuanya sebenarnya sama, karena hanya beda casingnya aja. Kalau isi hardware, bahkan softwarenya itu semua sama persis. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Kalau misalkan pingin beli receiver Gold itu yang penting stok yang ready aja. Karena untuk produksinya memang bergantian biasanya ya. Yang pertama itu yang keluar Gardiner. Nanti setelah Gardiner stoknya habis atau menipis akan keluar LG Sat Stars. Nah kemarin LG Sat Stars-nya belum sempat saya unboxing, ternyata sudah habis stoknya. Jadi ini yang baru adalah stok Optus yang terbaru yang baru datang. Jadi di semua tempat rata-rata pasti Optus nanti stoknya.
kemungkinan kalau Optus ini habis akan berputar lagi ke Gardiner, terus muncul lagi yang namanya Start dan kembali lagi ke Optus, jadi akan berputar seperti itu. Cuma kalau dari kualitas ya semuanya sama karena memang beda casing sama kardusnya aja biasanya. Dan pertanyaan kedua ini yang selalu ditanyakan sampai tahun 2020 ya, dari zaman dulu, yaitu apakah receiver ini bisa buka acakan, misalkan acakan display. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, untuk receiver keluaran 2020 tuh rata-rata tidak bisa lagi menggunakan display. Bahkan dari tahun 2019 juga sudah mulai dihilangkan ya fitur-fitur acakan seperti display, portfolio tambek dari receiver terbaru. Karena selain display itu memang sudah jarang sih di Palapa Telkom itu jarang banget ada display. Biasanya kalau ada pun biasanya di TV One. Itu pas lagi acara tinju, kan tinju juga jarang banget adanya ya. Terus Biscay juga ada di Asiasat 5 dan itu kalau ada fitnya aja, dan nggak semua orang paham fits karena untuk Asiasat 5 ini membutuhkan sinyal yang bagus, sinyal yang besar, sinyal yang tinggi di parabolanya. Jadi memang harus fokus, biasanya ini biasanya menggunakan parabola penggerak. Kemudian Powerful juga sudah tidak berlaku lagi sekarang karena di Asiasat 7 pun sudah mulai menggila. Jadi acakan Powerful-nya itu udah level dewa, level tinggi. Itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan untuk Tanberg juga kan selama ini Tanbergnya udah level 3. Jadi yang level 2 hanya di beberapa satelit, dan siarannya juga nggak ada yang menarik sih menurut saya. Kalau dulu kan siarannya movie, premium, terus ada sport. Kalau sekarang memang sudah kurang menarik. Jadi untuk fitur acakan ini sekarang sudah mulai dihilangkan dan diganti oleh paket-paket yang murah. Jadi saat ini paket memang semuanya serba murah sob. Terus kalau misal berbicara tentang paket untuk receiver Gold ini, paketnya cuma ada 3, yaitu Gold 07, Pas 07, dan GB 07. Itu maksudnya apa? Kalau Gold 07 ini all channel. Jadi biar nggak bingung, mendingan dianggapnya all channel. Jadi ada sport, ada movie, ada kartun, pokoknya all channel. Terus kalau untuk Pas 07 ini adalah paket hemat, biasanya isinya movie gitu. Terus tapi yang nggak lengkap juga, movie-nya nggak ada semua. Jadi kalau misalnya sobat pengen lihat nih, saya taruh di layar ya untuk paket-paketnya. Jadi sobat bisa lihat sendiri. Dan untuk yang terakhir adalah paket GB07. Biasanya ini digunakan untuk bola. Jadi hanya MNC Sport 1 dan MNC Sport 2. Ini yang menyiarkan Liga Sope atau Liga 1 Indonesia. Biasanya juga ada Liga 2 di sana. Jadi hanya mendapatkan 2 channel aja untuk yang GB07. Tapi harganya murah banget. GB07 itu cuma 10.000. Dan kalau misalkan Pas 07 itu kalau lagi turun ya 15.000, kalau lagi harga normal itu 25.000. Termasuk paket Gold 07 sekarang harganya 39.000. Kemarin sempat 29.000. Jadi kalau teman-teman melihat harga update-nya itu silahkan cek link di bawah ya. Oh iya, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini saya kasih bonus database untuk receiver Gold terbaru. Jadi isinya nanti 4 satelit. Oh, saya tambahin dia 5 satelit. Jadi Palapa, Telkom 4, Asiasat 7 dan Asiasat 5. Kemudian saya tambahkan Kavision yang versi Gold, yaitu Measat QBN. Saya rasa untuk review di TV-nya ini nggak perlu ditampilkan ya, karena selama ini video yang saya buat tutorial semua panduannya itu ya memang sudah menggunakan receiver Kavision Gold yang versi 2. Oh ya, dan saya lupa bahas di sini. Pasti nantinya akan ada pertanyaan apakah siaran MNC Group gratis di sini. Otomatis gratis sob, karena memang ini adalah receiver Kavision. Kavision ini sudah dibeli sahamnya 60% oleh MNC Vision. Jadi siaran RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews itu gratis di receiver ini. Gratis selamanya. Tapi kalau sampai kapannya saya nggak tahu, itu hanya pihak Kavision dan Tuhan yang tahu ya sob. Terus channelnya ada apa saja? Jadi di sini banyak banget channelnya. Memang lupa saya bahas dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Jadi untuk Kuben dan Cben itu berbeda. Kalau Kuben itu kan di Measat, kalau Cben itu di Palapa. Jadi jumlah keduanya itu berbeda channelnya. Masing-masing mempunyai channel eksklusif sendiri. Jadi sobat bisa cek aja langsung di deskripsi video ini ya sob. Dan pertanyaan yang terakhir yang paling sering adalah berapa harga receivernya. Jadi di sini berbeda-beda ya sob. Setiap toko, setiap dealer atau setiap lokasi itu mempunyai harga yang berbeda karena mereka menyesuaikan ongkos kirimnya dan lain-lainnya. Apalagi saat ini sedang dilanda wabah ya. Jadinya setahu saya sih dolar naik. Jadi pastinya akan ada kenaikan juga di harga barangnya. Jadi untuk update-nya silahkan cek deskripsi video ini ya. Yang mau download software terbarunya 5 satelit ini nggak perlu PM ke WA admin ya. Jadi cukup lihat deskripsi video, sobat bisa download sendiri, tinggal klik di sana ya. Jadi mungkin sampai di sini aja bagi sobat yang menonton video ini dan menambah wawasan sobat, itu silahkan di like, dan yang belum subscribe segera di subscribe channel Satelit Parabola Depok. Nantinya akan ada video pembahasan troubleshoot untuk teknisi di lapangan nih. Jadi bagi sobat yang suka oprek-oprek atau teknisi SPD dan teknisi di Indonesia, silahkan subscribe channel Satelit Parabola Depok. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini.
Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya sob, agar channel Satelit Parabol Depok ini tetap eksis di YouTube. Terima kasih.